Selamat siang, kita akan bahas tutorial nomor 5. Lumayan susah-susah loh soalnya. Nah, sebelumnya seperti biasa saya akan bahas dulu yang warna ini ya, yang diberi kotak merah. Ini kemarin udah ditanyakan sama saya di WA Group nomor 2B, tapi coba kita bahas. Saya belum lihat persis, tapi yang mengirim pertama sepertinya betul gitu ya. Tapi waktu itu alasannya mungkin nggak tahu saya lengkap atau nggak, lupa. Oke, kita bahas dulu yang ini 2B. Jika F fungsi genap, turunannya di C5, turunannya di min C gimana gitu ya. Oke, kita lihat. Sebenarnya kalau mau ilustrasi pakai gambar dulu. F kan, jangan merah terus. F fungsi genap. Kemudian diketahui F aksen C sama dengan 5, itu kalau nggak salah tadi. Ya, ditanya F aksen min C. F aksen min C berapa? Oke. Oh ya, ini keputus-putus nggak suara saya? Atau Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ya, ya. Paling gampang pakai gambar dulu ya. Gambarnya jangan susah-susah, garis lurus aja. Katakan ini di titik C. Turunannya 5, berarti agak gitu ya. Garis lurus saja supaya gampang. Alah, ketebalan. Garis lurus. Ini di sini turunannya 5. Jangan menggambar grafik gitu ya. Jangan gitu, nanti turunannya negatif kalau gitu. Nah, mau gini boleh, mau gambar kurva boleh. Pokoknya garis singgungnya di sini kemiringannya kira-kira 5. Ditanya di titik min C. Karena fungsi genap, saya gambar dulu fungsi genap. Berarti dia harus simetri terhadap sumbu Y. Kalau di sini seperti itu, di sini harus seperti ini kan. Cerminannya pokoknya cerminan dari yang cerminan dari yang kiri. Saya nggak pintar bikin, jarang bercermin juga saya. Nah, kalau di sini turunannya 5, di min C turunannya kira-kira berapa? Akan lebih ekstrim coba. Kalau di sini turunannya berbentuk seperti ini dari singgungnya. Jadi coba kurvanya saya ganti ya yang lebih ekstrim supaya kelihatan. Kalau di sini turunannya gini, 5. Ini grafiknya karena harus simetri gitu. Turunannya berapa kira-kira? Di sini gradiennya 5, kemiringannya 5. Di sini mungkin kemiringannya Minus, sama ya, tapi minus kan di sini. Kira-kira. Ya, Pak. Dugaan. Kita hitung sekarang. Coba. Saya hitung pakai definisi aja. Kalau F aksen C itu kan limit H mendekati 0, F C tambah 5, C ditambah H min F C dibagi H, itu nilainya 5. Itu F aksen C. Caranya macam-macam ya, ini kalau saya hitung pakai definisi. Sekarang, nggak usah pakai definisi lah ya. Gini aja. Oh ya, oke lah pakai definisi nggak apa-apa. Sebentar, kalau nggak pakai definisi, F genap itu artinya F min X sama dengan Fx, gitu kan? Nggak usah pakai definisi lah, panjang. Kenapa saya pakai definisi? Sekarang F aksen min
X sama dengan apa? Coba. Ini kalau bingung. Gx sama dengan F min X. Kenapa saya bentuk ini? Karena saya mau menghitung turunan di min C. Jadi waktu X-nya sama dengan C, 5. F aksen C. Kalau G aksen, saya mau ngitung G aksen X. Khususnya nanti X-nya di 5. Di C. Di C berarti X-nya di sini min C gitu ya. Saya pengen, sorry sekali lagi coba bingung mungkin ngomongnya. Saya mau ngitung F aksen min C, itu tak lain adalah G aksen di titik C kan? Itu turunan G di titik C itu sama dengan turunan dari F di titik min C. Ini X, ini X, ini C, ya ini C gitu ya. Nah, kenapa saya tulis gini? Supaya notasinya nggak membingungkan. F min X kan bingung. Kemarin pakai aturan rantai DG DX apa? Kalau saya punya F fungsi U DF DX apa? U-nya fungsi dari X tadi. Halo? DU kali DU DX. Kali DU DX. Ya. Sama dengan apa? Jadi di sini. Mau ke F. DF. Kalau diturunin ini apa? Mau diturunin ke X nih. DF. DX mau dihitung, belum dihitung. Sama dengan nanti dulu notasinya kok jadi bingung. Saya juga bingung ya? DG per DF. Bingung, Pak. Yang ini apa? F aksen, ya betul? Dikali U aksen, gitu aja ya, betul? Kalau di sini jadi F aksen dikali apa? Kali min 1 gitu. Bingung? Bingung, Pak. Hah? Bingung, Pak. Bingung? Ya, kepaksa saya pakai definisi kalau bingung. Udah pakai definisi aja ya, supaya kelihatan langsung. Kemarin yang jawab siapa ya yang pertama kali? Caranya kamu gimana? Ini banyak cara nih. Yang kepikiran kayak saya, ya paling primitif pakai turunan ini, pakai definisi aja ya. Limit X mendekati H. Kayak kemarin. Limit H, F, C ditambah H, minus F, C dibagi H. Yang nilainya 5. Sekarang mau ngitung F aksen min C. Sama dengan limit, apa ini? Salah. H mendekati 0. H mendekati 0, apa ini? F min C tambah H, betul? Dikurangi F min C, gitu kan? Dibagi H. Ini paham nggak yang terakhir ditulis? Paham nggak? Halo? Agak putus. Maaf, suaranya putus-putus. Iya, ini susah nih internetnya. F. Ini paham nggak yang ditulis terakhir? F aksen min C adalah ini, paham nggak? Paham, Pak. Paham. Nah, lanjut ya. Nanti yang keputus-putus, sorry, ini gimana? Saya nggak bisa ngapa-ngapain internetnya. Jadi nanti lihat rekamannya supaya yang jelasnya pasti rekamannya jelas.
Nah, ini saya lanjut ngitungnya. Karena ini yang ditanya kan. Limit H mendekati 0. Saya mau tulis ini menjadi C. Jadi gimana ya? F. Mau memanfaatkan fungsi genapnya. Min dari C kurangi H gitu ya. Sama aja kan? Min C tambah H ya gitu. Dikurangi F min C sama dengan FC sendiri ya. Kenapa? Karena fungsi genap. Atau biarin dulu lah, min C dibagi H. Saya baru ngubah yang ininya aja. Dari ini diubah jadi ini. Nah, kemudian ini menjadi karena dia fungsi genap, maka F min sesuatu sama dengan ini sendiri. F min C, FC sendiri, betul? Karena dia fungsi genap. Fungsi genap F min sesuatu sama dengan nilai fungsinya sendiri. Dibagi H. Ini bisa saya tulis sebagai limit H mendekati 0. Ada sedikit trik di sini. Saya mau tulis gini. Maunya saya ini gini. FC. Dulu. Bukan. Ini kan bentuknya nggak kayak turunan. Saya mau sedikit substitusi. Supaya ini C tambah sesuatu. Saya substitusi misalkan P itu sama dengan atau H itu sama dengan min P. Jadi kalau H-nya mendekati 0, P-nya juga mendekati 0. Nah, dari sini disambung ini menjadi limit saya pengen dalam variabel P. Jadi ini apa? F apa? C minus H-nya diganti P. Gitu ya. Dikurangi FC si tetap dibagi H-nya minus P, gitu kan? Sama dengan minusnya saya kedepankan limit P mendekati 0 F C ditambah P minus FC dibagi P sama dengan yang ini apa? Itu apa? Tak lain adalah minus apa? Ini apa ini? Hah? F aksen P, F aksen C kan? Bandingin coba sama ini yang di atas. Sama kan? Oh iya. Cuma H-nya diganti P kan? Nah, minus F aksen C. Kalau kita sambung semuanya saya perkecil supaya kelihatan. Jadi saya sambung lagi dari sini dan sini. F aksen min C sama dengan minus F aksen C. Sama dengan minus F aksen C diketahui tadi 5 nilainya. Begitu. Pakai definisi agak panjang memang, harus ngitung. Dan sampai sini saya nggak melihat bentuk turunan gitu. Harusnya kan sesuatu tambah H. Nah, maka minus H-nya disubstitusi sama dengan P. Nongol bentuknya kembali jadi turunan. Gitu. Oke? Nanti kalau ada cara yang lebih singkat, saya coba tulis di WA. Yang nggak usah pakai definisinya. Oke? Nah, yang C sama aja caranya kalau mau pakai definisi kayak saya. Yang ini gimana? Ada yang punya ide? Saya tulis dulu ya. E pangkat 2H. H menuju 0.
Nah, ditanya limit. Ini kenapa nggak bisa ditulisin? Nah, limit H mendekati 0 dari E pangkat 2H minus berapa tadi? 1 dibagi H. Kembali untuk ini, kalau ngitung limit, kita coba dulu memasukkannya. Penyebutnya 0. Bentar ya. Ini kalau dimasukkan penyebutnya 0, pembilangnya E pangkat 0, 1 dikurangi 1, 0. Bentuknya 0 bagi 0. Kalau 0 dibagi 0, maka kita harus olah dulu. Gimana ngolahnya? Mau diapain nih? Gimana nih? Ada yang punya ide nggak? Atau sama-sama macet dengan saya? Dialjabarin, Pak. Difaktorin gitu, Bang. Diafaktorin. Limit H mendekati 0. Ini saya tulis E pangkat H min 1 kali E pangkat H tambah 1. Betul? Ya. Kayak A min B kali A plus B. Kan hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Di sini A-nya E pangkat H kali E pangkat H. Menjadi E pangkat 2H gitu ya. Dibagi H. Terus diapain lagi? Nah, bingung ya? Di sini perlu trik dikit. Ini soal Pak Oki pasti yang kayak gini nih usulannya. Karena soal tutorial tuh usulan dari dosen-dosen saya satukan. Nah, triknya gini. Saya juga rada lambat karena sambil mikir ya. Saya nggak mungkin ngerjain satu-satu tutorial duluan, nanti waktunya berapa lama. Saya hanya scan kemarin, itu mah gampang. Ini rada susah, saya tandain aja dulu. Coba, kalau dimasukkan yang penyebut 0, pembilang ini mah nggak 0 karena E pangkat 0, 1, tambah 1, 2. Tapi ininya 0, E pangkat 0, 1, kurangi 1, 0. Nah, saya harus ngotak-ngatik ini mah biar aja udah nggak masalah. Ini saya tulis gini, coba. E pangkat 0 tambah H, boleh kan sama aja? E pangkat 0 dibagi H kali E pangkat. Limitnya saya pecah 2. Limit ini kali limit yang sisanya. Yang ini mah nggak masalah nanti. Nah, gitu. Sekarang yang ini apa ini? Ini tak lain adalah menyatakan turunan ya. Fungsinya apa? Turunan dari fungsi apa nih? Nah, kita lihat. Tunda dulu itu Y sama dengan E pangkat X. Ini turunan di titik berapa? Nah, ini saya sebut Fx saja supaya enak. Coba kalau kita lihat F aksen 0 sama dengan apa? Limit A mendekati 0, E F 0 tambah H min F0 dibagi H. Sama dengan limit H mendekati 0. Jadi E pangkat 0 tambah H ini kan E pangkat X, X, E pangkat X. 0 tambah H, ya 0 tambah H. Dikurangi E pangkat 0, dibagi H. Jadi, yang ini tak lain adalah turunan dari E pangkat X di titik 0. Jadi saya sebut sini A. A adalah
F aksen 0 dari fx sama dengan E pangkat X. Saya nggak hitung limitnya ini. Saya hitung pakai turunan. F aksen X sama dengan E pangkat X sendiri. F aksen 0, E pangkat 0 dengan 1. Jadi, kalau disambung dari sini sama dengan ini. 1 kali limit ini. 2. Begitu. Jadi yang ini saya nggak ngitung dari limit. Dari nilai turunan. Karena dari limit saya nggak bisa kotak-katik lagi setelah ini. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita menghadapi sebuah bentuk limit, mentok gitu, ternyata ini tuh turunan dari sebuah fungsi di titik tertentu. Ini turunan dari ini. Oke, begitu ya. Rada susah ya. Rada susah. Oke. Bapak mau nanya. Ya. Masih bingungnya ini Pak yang turunan hasil dari turunan yang H menuju 0 E pangkat 0 plus H min Ini? E pangkat 0 H, iya Pak, itu masih bingung. Ini sebenarnya tadi saya mentok di sini. Di sini yang kotak saya mentok. Kalau mentok, saya reka-reka. Mungkin ini turunan dari sesuatu karena ada pengurangan dibagi H. Kalau turunan dari sesuatu, kita harus ingat definisi turunan. Kita lihat F aksen C itu adalah, ini nggak boleh lupa yang ini. F C tambah H minus F C dibagi H. Supaya terbentuk gini, bisa nggak dari yang sini? Nah, bisa. Saya bentuk gini. F 0 tambah H min E pangkat 0. Di sini C-nya 0 nih. Fungsinya apa? E pangkat X ini. Lihat dari yang sini fungsinya. FC-nya E pangkat 0. Fx-nya E pangkat X itu. Jadi ini tak lain adalah F0. Fx-nya apa? Ya, E pangkat X. Jadi saya tebak bahwa ini turunan dari E pangkat X di titik 0. Benar nggak? Saya uji. Kalau dari definisi turunan di 0 adalah limit ini. Saya hitung. Betul tuh kan? Sama bentuknya. Jadi yang ini tak lain adalah turunan dari E pangkat X di titik 0. Jadi untuk ngitung yang ini, saya nggak ngitung limitnya. Saya ngitung turunan dari E pangkat X. Dimasukkan di 0. Nah, yang rada susah menebak ini ternyata turunan dari sebuah fungsi. Itu susah, cukup susah. Harus pintar-pintar ngatur ininya supaya kebentuk kayak ginian. Ya. Kamu nanya. Ya. Kan ini mirip-mirip L'Hopital gitu, jadi boleh pakai. Enggak pakai L'Hopital. Saya nggak diturunin limitnya. Kalau beda sekali. Kalau L'Hopital gini. F sesuatu dibagi G sesuatu. Gitu ya. X menuju ini. Kalau L'Hopital mah ngitung limit, bukan turunan. Menuju C, dihitung limit X mendekati C, F aksen X dibagi G aksen X. Diturunin ininya, masing-masing. Dan itu untuk ngitung limit, bukan ngitung turunan. Ya? Soal itu bisa nggak Pak? Atau nggak bisa? Nggak boleh saat ini pakai L'Hopital karena belum dibahas. Kalau ini pakai L'Hopital masih bisa. Tapi saat ini belum boleh digunakan. Gitu ya. Ya Pak. Oke. Lumayan soal-soalnya. Rada susah saya bilang juga bab ini. Ini mah lewat aja bisa ya pakai aturan rantai. Sorry, kalau saya bilang lewat aja, ada yang belum bisa, tanya. Nanti saya bahas kalau ada yang tanya.
Dari seluruh kelas satu aja nggak bisa dan bertanya saya jawab. Kalau diam aja ya saya akan lewat yang menurut saya agak gampang. Ada yang nggak bisa? Pak, untuk yang nomor 5 itu kan saya kemarin mencoba dipecah si akarnya itu boleh kan ya? Dipecah tuh gimana? Jadi kan itu akar X, jadi X pangkat setengah Hah? kayak gitu. Bukan dipecah, itu mah nulis bentuk lain boleh. Iya, maksudnya nulis bentuk lain boleh kayak. Boleh. Tapi yang di dalam kurung nggak bisa dipecah dua ya? Atau mau dikuadratin gitu? Akar X kuadrat ditambah 2 kali ini, ditambah ini kuadrat, tapi ngapain itu makin nggak mempermudah. Ini pakai rantai, coba saya nggak yakin jadinya. Akar X, 3 akar X. Coba saya bahas ya. Vx sama dengan akar X ditambah 1/3 akar X gitu kalau nggak salah fungsinya. Pangkat 2. Pakai rantai. Mau ngitung GV dx turunannya. Seperti U kuadrat kan? Jadi 2U. 2 kali U. Itu kan? Pak. Jadi 2U kali U aksen. U-nya adalah yang di dalam kurung ini. Jadi kali, belum saya turunin, baru saya notasikan, akar X ditambah 1/3 akar X. Nah, baru sekarang saya turunkan akar X ditambah 1/3 akar X. Ini turunkan akar X, turunannya apa? X pangkat setengah. Menjadi 1/2 X. 1/2 X min. Ah, Pangkat min 1/2. ya, min setengah dikebawahkan aja. Ini saya daripada pembagian, mendingan saya tulis yang tadi dibilang dipecah, sebenarnya nulisnya gini aja. 1/3 X pangkat setengah. Diturunin menjadi 1/6, min setengah ya. Min 1/6 ya. Kali X pangkat min 1/2. Jadi X pangkat min 1/2 adalah X pangkat 1/2. X akar X gitu ya. Betul? Maaf, Kak. Soalnya tuh X sama dengan min 1/3 nggak, Pak? Bukan 3-nya tuh koefisien, tapi akarnya tuh pangkat 3 gitu nggak, Pak? Oh, salah. Iya. Ini nggak ketulis ya. Sebentar. Mana soalnya? Oh, 3-nya bukan di situ. Betul. Sorry. 3, ini direvisi dulu. Ini 3 gitu ya. Jadi yang harus diturunkan 3 akar X gitu. Ini berarti salah. Jadi ini tentunya salah. Ini berarti X pangkat min 1/3 ya. Mau diturunkan menjadi min 1/3 X pangkat min 1/3. Jadi yang ini min 1/3, ini ke bawah, X pangkat 1/3 itu berarti apa? 3 akar X pangkat 4 gitu ya. Kan ini 4/3 nih. 4/3. Oke, begitu. Lanjut ya. Nah, latihan. Kalau nggak latihan nggak mahir loh. Saya aja kan nggak terlalu cepat ngerjain. Nah, ini bagus ini. Berikut adalah grafik fungsi Gx. Berdasarkan grafiknya, susunlah bilangan berikut dari yang terkecil ke terbesar. Saya perlu masukkan sebentar, ini gambarnya yang mana ya? Oh, ini PDF semua ya.
Sebentar. Ini, oh beda. Saya mau memasukkan gambarnya dulu ke Word saya supaya gampang evaluasinya. Cuma lagi saya cari dulu gambarnya. Nah, ini. Sebentar ya. Saya masukkan gambarnya ke sini, moga-moga bisa. Ini soalnya PDF masuk ke Word, bisa nggak? Ya, nggak bisa, nggak bisa. Bentar, supaya bisa. Susah. Dah, dari sini aja langsung. Lihat, kita bandingkan ini. Satu-satu. 0 dengan G aksen min 2 dulu. 0 dengan G aksen min 2. Ini sayang saya susah nyoret di sini ya. Susah untuk nyoret nih. Ya, saya coba aja pakai ini. Ini aja ya. Karena G aksen min 2 mana? Min 2, G aksen tuh menunjukkan kemiringan ya. Gradien. Nah, gradiennya di min 2. Aduh, gimana ya, susah. Nggak bisa dicoret. Sebentar. Properties, jangan warna merah. Ganti warna hitam gitu ya. Supaya kelihatan garis singgungnya. Nah, itu gradien kira-kira kemiringan garis singgungnya. Dengan 0 besar mana? Besaran G aksen min 2 kan? Ini kan turunannya positif. Jadi urutannya saya tulis satu persatu dulu. Di sini. G aksen min 2 lebih gede dari 0 ya. Gitu ya. Kan mau diurutkan. Si guguk lagi. Kemudian G aksen 0. G aksen 0 ini garis singgungnya ke sana ya. Ini merah lagi. Sebentar. Kita ganti propertinya lagi. Supaya hitam. Kemudian make default. Nah, ini G aksen 0 itu kemiringan garis singgung di 0. Negatif dia. Berarti urutannya ada di sini. G aksen 0. Gitu ya. Kan negatif dia. G aksen 2 di 2. Di 2 kira-kira garis singgung gitu ya. Susah nempatinnya. Nah, G aksen 2 sama G aksen min 2 gede mana? Lebih curam mana grafiknya? Kalau naik gunung. Min 2 lebih curam ya. Bayangkan kalau kita naik gunung, di sini lebih nanjak daripada di sini. Jadi yang ini positif, tapi lebih kecil dari di min 2. Jadi di 2 gitu, tapi lebih kecil dari di min 2 gitu ya. Bentar. Kenapa? Oh, di kamar mandi. Bentar, tunggu itu. Ma? Atau? Bo. Itu berasnya. Tungguin mama bentar. Oke. Lanjut lagi ya. Bentar, tadi ada tamu sebentar. Lanjut lagi. G aksen 4 di 4. Di 4 garis singgungnya ini. Di 4 kira-kira. Lebih datar dibanding 2. Jadi ini di 4 kemiringan garis singgungnya masih positif karena ngadep ke sana, tapi lebih kecil dari di 2. Jadi kalau saya urutkan lagi,
lebih kecil dari di 2, tapi masih positif, berarti di antara ini. Ini G aksen di 2, yang ini G aksen di 4, gitu ya. Itu adalah urutannya. Paham nggak? Caranya aja ya. Bapak mau tanya. Ya, silakan. Ya, Halo Pak, ya. itu Pak, saya masih belum bisa bedain di yang garis yang di 0 sama di G aksen 0 itu sama atau beda Pak? Kalau yang ini bukan di 0, ini nilai 0. Kalau G aksen 0 itu kemiringan garis singgung di 0. G aksen 0. Jadi yang hitam ini. G aksen 0 adalah yang kemiringan garis singgung hitam ini. Kemiringan garis singgung di 0 negatif, betul? Kalau ada garis, Iya Pak, negatif. nah, dibandingkan 0. Ini nilai 0, bukan G0. Ini bukan G0. Kebetulan G0 ya memang 0. Tapi ini 0 aja. G aksen 0 dengan 0, ini negatif, ini 0. Jadi hubungannya ini. G aksen 0 kan negatif, lebih kecil dari 0. Gitu. Bisa? Baik Pak, terima kasih. Oke. Lanjut lagi. Yang bagus mah ini bukan itu maksud saya. Bapak mau nanya. Ya? Jadi yang G aksen 0 itu dia negatif karena dia ke bawah ya Pak? Bukan ke bawah. Bukan ke bawahnya yang utama. Tapi gini. Kalau saya punya garis kayak gini. Ini garis gini. Garis singgung. Itu berarti apa? F aksennya gimana? Kecil 0 kan? Kemiringannya kecil dari 0. Kalau arahnya ke sana, kemiringannya lebih besar 0. Itu di depan tuh harusnya udah itu. Ini kalau ke arah sana. Kenapa? Coba ini kalau titik A, B, ini C, D. Kalau garis lurus, kemiringannya tinggal D kurang B dibagi, harus konsisten kalau D duluan, ini juga C duluan. D kurang B kan ini positif ya. D lebih tinggi dari B. C kurangi A, C di sebelah kiri, A di sini. Ini negatif. Jadi ini seluruhnya negatif. Bandingkan dengan ini. Kalau kemiringannya ke arah sana. C, D. Beda Y, D kurangi B, dibagi beda X, C kurang A. Ini positif, ini positif. Jadi yang ini kemiringannya positif, yang ini kemiringannya negatif. Kembali ke grafik tadi. Di 0. Di 0 kemiringan garis singgungnya seperti ini ya. Ini saya gambar potongan garis singgungnya. Kalau arahnya ke sini, berarti turunannya negatif. Turunannya di 0, yaitu G aksen 0, negatif. Begitu. Nah, yang susah yang 8. Coba ya. Ini ada 3 gambar. Mana yang F, mana yang F aksen, mana yang turunan 2. Saya bahas yang A, yang B-nya sebagai PR. Kalau yang A tahu, yang B juga akan tahu. Ini dicoba-coba. Coba-coba. Aduh, sayang gambarnya nggak bisa saya masukkan ya. Bentar. Bentar ya. Aduh, ada telepon lagi. Udah ada yang nanya Pak Agus gitu. Udah akan diberesin Pak Agus sore. Oke, sorry ya gangguan sebentar. Banyak gangguan hari ini karena ngurusin IndiHome. Udah 4 kali saya ditelepon.
hari ini. Aduh, ini susahnya. Nggak bisa digambar dulu ya, kepaksa sambil lisan aja ya. Kita mau mencari mana yang F, mana yang F aksen, mana yang F double aksen. Tebak aja kalau nggak punya gambaran cepat. Saya tebak dulu. Tebak F-nya yang ini, yang ketiga. Ya. Oke, tebak F-nya ini dulu ya, yang biru, ingat-ingat. Kemudian saya cari turunannya. Berarti kalau yang biru adalah fungsinya, sambil saya gambar ya sedikit ya. Tenang, rada susah hari ini, jangan putus asa. Kalau yang biru itu fungsinya, mana yang biru kira-kira gambarnya ini. Gitu ya, anggap ini fx ya. Berarti ada bagus ya. Apa? Berarti khusus yang di kiri 0 turunannya gimana ini? Positif negatif? Negatif semua ya? Negatif. Di kanan 0 positif semua, betul? Jadi Betul, Pak. kita lihat di kiri 0 turunannya harus negatif semua, di kanan 0 positif semua. Ada nggak dari gambar tadi yang punya sifat itu? Coba yang hijau. Mungkin nggak jadi turunan yang biru? Nggak mungkin, karena yang hijau di kiri 0 dia bisa positif ini kan? Nggak mungkin jadi yang hijau turunannya. Mungkin nggak yang coklat turunannya? Enggak. Nggak, kenapa apa? Karena yang di sebelah kanannya harusnya positif, dia negatif. Di sebelah kanan mana? Kanan 0. Mau lihat kiri 0 juga boleh. Di kiri 0 tadi, di kiri 0 semua harus negatif kan? Kenapa harus negatif? Karena garis singgungnya seperti ini. Nah, balik. Di kiri 0 yang coklat, oh ini betul negatif. Tapi di sini positif. Nggak boleh positif nih. Jadi, gambar hijau dan gambar coklat nggak mungkin jadi turunannya. Berarti ini nggak mungkin yang hijau fungsi semula. Yang biru fungsi semula nggak mungkin. Sekarang saya analisa yang hijau, mungkin fungsi F-nya. Saya gambar ya. Kemungkinan kedua, ini tadi gagal, karena kalau yang biru fungsinya, maka yang hijau dan coklat nggak mungkin jadi turunannya. Sekarang mau gambar yang hijau, yang fungsi. Hijau. Fungsinya kayak gitu. Gitu ya. Kalau ini fx-nya, maka sepanjang interval, kapan turunannya negatif dan positif? Dia turunannya negatif, di sini positif, betul? Sampai sini turunannya positif. Turunannya, saya tandain turunannya positif. Sepanjang ini turunannya negatif, betul? Ya di sini 0, tapi di sini negatif. Kemudian dari sini positif lagi, karena turunannya ini gradiennya ke sana. Yang ini negatif. Nah, kita cari cocok nggak kalau ini ada nggak turunannya antara yang biru dengan yang coklat. Lihat dulu, grafik hijau. Turunannya di sini sampai sini harus negatif. Grafik biru ada nggak negatif terus di sini? Yang biru nggak mungkin turunannya, betul? Karena apa? Betul. Di sini, ini lihat grafik hijau, saya gambar garis singgungnya. Sorry. Positif di sini ya, bukan negatif. Yang hijau dari sini sampai sini, turunannya harus positif. Berarti yang cocok yang biru ya, betul kan? Iya. Benar ya?
Nah, yang biru kemungkinan turunannya. Coba, tapi periksa lagi sebelahnya. Dari sini sampai sini harus negatif. Negatif. Betul ya? Ini kan negatif tuh. Betul. Iya, Pak. Kemudian dari sini ke sini harus positif. Betul, ini positif kan turunannya? Grafik yang hijau, garis singgungnya mulai sini ke kanan positif. Garis singgungnya berarti kemungkinan yang biru. Jadi udah ada calon nih. F-nya yang hijau, turunan pertamanya yang biru. Tapi kita harus cek, benar nggak yang coklat turunan keduanya? Nah, memeriksa. Bapak tanya, Hah? itu katanya yang hijau tadi kan positif ya, yang kiri. Itu emang yang biru, yang kiri emangnya positif, bukannya dia ke bawah. Mulai mana positifnya segini? Mulai sini positifnya. Oh, Ini kan mulai sini. Yang fungsinya kan kita mau yang hijau. Yang hijau sampai puncak ini turunannya positif. Betul kan? Turunannya ini positif tuh. Ini berarti yang biru turunannya. Positif kan dia? Yang biru di atas sumbu X. oh iya ngerti Pak. Nggak ada bingung ya. Fungsi yang turunannya sama, saya juga. Kemudian lihat yang hijau. Kalau turun ke, aku kira kalau tuh bentuknya tuh turun ke bawah tuh aku kira itu negatif, aku ngiranya gitu. Sebenarnya ini nggak turun ke bawah, naik. Kan kalau ngelihat tuh harus dari kiri ke kanan. Ini naik kan? Naik. Iya. Turunannya positif. Kalau monoton naik, turunannya positif. Di atas. Karena tadi saya nunjuknya gini, mungkin X. ya. Tadi saya nunjuknya gini, mungkin disangkain turun. Bukan, ini fungsinya naik tuh. Naik, berarti turunannya benar positif. Dari sini ke sini turun. Tuh betul nih turunannya negatif nih. Di bawah sumbu X nilai turunannya. Dari sini ke kanan naik. Tuh betul turunannya positif. Berarti yang biru turunan dari hijau ya. Tapi benar nggak ini turunan kedua dari hijau? Nah, ngelihatnya sekarang antara F aksen dan F double aksen. Lihat, yang F aksen tadi yang biru. Dari sini sampai sini negatif terus. Turun kan? Nih, dari ini lihat misalnya sampai sini si F aksen turun terus. Berarti turunan duanya harus negatif, betul? Turunan dari F aksen harus negatif. Mungkin nggak yang coklat? Sepanjang dari kiri sampai 0, si F aksen, ini yang dilihat sekarang F aksen. Si F aksen turun. Berarti turunan dari si F aksen harus negatif. Mungkin nggak yang coklat? Enggak, karena di sini positif tuh ya. Padahal ini harusnya turun. Ah, gagal lagi. Coba F-nya sekarang yang coklat kalau gitu. Bapak, ya? Pak mau tanya. Kenapa tadi yang coklat bukan turunannya, Pak? Kan dia di bawah sumbu X. Bukan turunan dari apa yang coklat? Dari yang biru. Oh ya, harus kita evaluasi, lupa. Tadi yang coklat kenapa bukan turunan dari yang biru? Gitu pertanyaannya? Iya. Iya, Pak. Yang coklat nggak mungkin turunan dari yang biru. Kenapa? Karena di sini yang coklat, lihat. Yang biru di sini turun, betul? Ya, yang saya tunjuk turun. Iya. Berarti harus apa? Turunannya negatif. Kalau negatif. Ini padahal positif di sini yang coklat. Jadi nggak mungkin turunannya yang coklat. Oh, harus dari ujung harus negatif terus. Betul, dari sini ini lihat yang biru dari sini turun terus. Turun sampai 0. Berarti sepanjang di kiri 0, turunannya harus negatif terus. Jadi nggak mungkin yang coklat. Hah? Kan tadi kalau yang biru itu dari atas ke bawah turun terus gitu. Tapi tadi yang sebelumnya Bapak bilang dia positif.
Apanya yang positif? Jangan dicampur aduk. Oh, beda konteks berarti, Pak. Sekarang kalau F-nya yang hijau, tadi kita evaluasi, mungkin turunannya yang biru memungkinkan. Coba diulang lagi ya. Gini. Kalau fungsinya yang hijau, berarti dari sini yang hijau sampai sini turunannya positif. Karena dia naik, betul? Betul. Yang cocok yang mana grafiknya? Pak. Yang cocok yang mana grafiknya? Turunan dari yang hijau. Yang biru. Yang coklat mungkin nggak? Nggak, karena dari kiri sampai sini naik. Berarti turunannya harus positif. Nah, ini adalah grafikan turunannya kan? Dia positif kan? Nilai turunannya ini, bukan kemiringannya ya. Nilainya yang biru harus positif. Berarti yang biru kemungkinan turunan dari yang hijau. Harus dilihat lagi yang hijau terusin. Dari sini sampai sini dia turun. Berarti turunannya harus negatif. Benar nggak? Benar ya? Itu kan negatif tuh ini turunannya. Benar, Pak. Nah, gitu. Jadi positif negatifnya harus lihat konteks apa yang lagi diomongin. Kalau saya ditanya, kok tadi bilangnya positif, yang mana gitu. Nah, kemudian yang hijau saya masih evaluasi. Bentar dikit lagi. Bapak. Ya, silakan. Jadi tuh kalau mau lihat hasil turunannya bukan nilai positif dan negatifnya tuh bukan dilihat dari dia tuh turun atau naiknya, tapi dia tuh di atas sumbu X atau di bawah betul. Oh. Nah, iya tinggal lihat di atas, di bawah sumbu X. Nah, tapi tadi kita lihat bahwa yang coklat nggak mungkin merupakan turunan dari yang biru. Jadi kalau fungsinya yang hijau, yang biru masuk akal sebagai turunannya, tapi yang coklat kalau turunan 2 berarti harus turunan dari turunan pertama, betul? Jadi haruslah yang coklat turunan yang biru kalau dia turunan 2. Tapi kita tadi lihat kalau yang biru dari sini ke sini turun terus sampai 0. Kalau yang coklat nilainya di sini positif, di sini negatif. Nggak boleh kalau ini turun, maka grafik turunannya yang coklat harus negatif semua. Jadi yang coklat tidak mungkin jadi turunan dari yang biru. Nah, dengan demikian nggak mungkin yang F-nya hijau, F aksennya biru, F double aksennya coklat, itu gagal lagi. Coba lagi F-nya sekarang yang coklat. Sial nih kita dapat yang terakhir. F-nya yang coklat. Ya. Yang coklat kita lihat coba. Dari sini sampai sini turun. Berarti turunannya harus negatif, betul? Nah, yang coklat kemungkinan turunannya yang mana? Biru atau hijau? Yang hijau. Hah? Hijau. Hijau. Masa hijau? Hijau. Iya, hijau ya. Ini kan yang coklat turun sampai sini. Berarti turunannya harus negatif di bawah sumbu X. Nggak mungkin yang biru. Kita harus periksanya semuanya tapi. Terus dari sini sampai sini naik. Berarti turunannya harus positif. Sampai 0. Betul ya? Yang coklat turunannya yang hijau. Dari sini yang coklat turun sampai sini. Berarti harus negatif turunannya. Betul, masih betul yang hijau kan? Kemudian dari sini dia naik. Berarti harus positif. Berarti yang coklat fungsinya, yang hijau turunannya. Terus kita masih harus periksa. Yang biru betul nggak turunan dari yang hijau? Turunan 2 adalah turunan dari turunan 1 kan? Jadi tinggal lihat turunan 1 yang hijau, benar nggak turunannya dari dia tuh yang biru? Tadi udah kita evaluasi, betul kan? Tadi waktu kita menganggap yang hijau fungsinya, yang biru adalah turunannya udah kelihatan betul tadi.
Jadi fungsinya yang coklat, turunan pertamanya yang hijau, Hijau. turunan duanya yang biru. Sial, kita ketemu yang kasus keempat yang betul tuh ternyata. Oke, begitu. Coba tadi dari awal nebaknya dulu yang ini fungsinya yang coklat. Lebih itu langsung ketemu jawabnya. Oke, begitu rada rumit ya. Pokoknya kalau kalian rada pusing, ya wajar. Tadi di awal udah saya bilang ini soal bagus nih, tapi susah, rada susah. Harus nempel di kepala kalian kalau turun fungsinya, maka si turunannya negatif. Kalau fungsinya naik, si turunannya, kalau digambar grafiknya, harus positif. Oke. Yang ini tolong revisi, karena titik 1, min 1 nggak ada di grafik ini. Harusnya 1,4, bukan min 4. Ini 1,4. Ini G, fungsinya ya ini semua G. Kan? Itu PR, dilewat dulu. Yang susah lagi. Nggak terlalu ini. Di teori udah ada yang mirip. Tentukan nilai C sehingga garis ini menyinggung kurva ini. Ini bisa saya tulis ya, nggak pakai gambar. Coba, fungsinya Y sama dengan C akar X. Y sama dengan C akar X. Ini saya supaya fx gitu ya, supaya ini. Pengennya tentukan C sehingga ini menyinggung ini. Garis singgungnya Y sama 3/2X tambah 6. Garis singgungnya Y sama dengan 3/2X ditambah 6. Itu pengen jadi garis singgung. Gimana kah? Berapa C-nya? Supaya ini jadi garis singgungnya. Jadi kalau gambarannya cepat-cepat lulus nih, tambah tahun tambah susah nih soal tutorial. Karena di-update, ditambahin terus. Ya, kita nggak tahu C akar X, pokoknya kira-kira C akar X kayak gitulah ya. Nggak tahu berapa C-nya. C akar X. Kalau nggak tahu gambar itunya sketch aja. Saya pengen grafik ini menjadi garis singgungnya gitu. Ya ini saya sembarangan aja, nggak dihitung garisnya. Sebut aja ini Y sama dengan 3/2X tambah 6, ilustrasi. Jadi nggak tepat titik-titiknya. Nah, berapa C-nya? Titik singgungnya udah tahu belum? Hah? Belum kan ya? Sebut aja titik singgungnya A, B gitu. Kalau ini tahu, memudahkan. Kenapa? Berarti kemiringan garis singgung adalah Y aksen di titik A kan? Yang harus bernilai 3/2. Gitu. Kalau A-nya diketahui, nanti ini tinggal diturunkan, memuat C. Nah, dimasukkan titik A, harus 3/2, ketemu C-nya. Masalahnya titik singgungnya belum diketahui. Jadi ngerjainnya mirip yang soal garis singgung di slide saya. Waktu diberikan persamaan parabola yang melalui titik, dulu waktu nggak salah titiknya 2,5 gitu ya. Di luar grafiknya. Coba kita hitung. Jadi misal titik singgungnya titik P dengan koordinat A, B. Nah, maka saya bisa ngitung apa? Kemiringannya ya. Kemiringan garis singgung di setiap titik X dulu, yaitu F aksen X sama dengan C akar X menjadi C/2 akar X. Diturunkan akar X jadi setengah akar X.
di titik P kemiringannya itu kan turunan di titik A. Yang belum tahu A-nya. Wah, nggak ketemu C-nya, masih belum. Kasih info lagi, apa? Gimana? Sama dengan 3/2, Pak. Hah? Nah, ini di lain pihak, ini saya sebut dari bintang gitu ya. Dari bintang, ini kalau ini disebut M juga sama dengan 3/2. Ya, jadi saya punya hubungan 3/2 sama dengan C/2 akar A. Belum bisa nyari C-nya karena A-nya juga belum tahu. Gimana lagi? Gimana? C-nya masukin ke Y sama dengan C akar X, Pak. C-nya masukin ke Y sama dengan C akar X. Kan C-nya jadi 3 akar A. Setelah dimasukin, ya di sini C-nya sama dengan berapa? Kalau mau dihitung 3 akar A. Terus masukin ke sini, terus gimana? Nggak ketemu juga mau nyari C-nya. Gimana? Y sama dengan 3A, Pak. Nah, berapa A-nya kan belum tahu. Ya, betul. Kalau dimasukin ke sini, jadi 3A. Karena 3 akar A kali akar A, jadi 3A. Berapa 3A tuh? Pengennya C-nya keluar angka. Substitusi lagi, Pak. Masukin ke persamaan yang Y sama dengan 3/2 X plus 6. Nanti dapat X-nya, terus X-nya substitusi ke C. Nanti dulu. C-nya udah dapat, terus digimanain? C-nya nanti kalau dimasukkan ke fungsi semula, C-nya dapat 3A. Terus? Terus masukin ke persamaan. Yang mana? Y sama dengan 3. Ini? Yang baris 2, iya itu. Kenapa dimasukin ke situ? Ini nggak ada C-nya, nanti gimana? Mungkin maksudnya apa kan itu Y sama dengan 3/2 X. X-nya diganti sama dengan A. Gitu. Ya. Nanti Kalau dimasukkan ya Y sama dengan 3/2A tambah 6. Terus mau diapain? Hubungannya dengan mencari C. Iya. Macet. Hah? Kan Y sama dengan 3X ya, Pak? 3A. Dari mana Y sama 3A? Yang 3A mah C-nya. Y-nya? Hah? Itu Y-nya, Pak, yang 3A. Kalau C-nya 3 akar A. 3 akar A dikali A. Iya, Pak. Oh, coba ya. Mungkin betul. Jadi C-nya 3 akar A. Jadi Y sama dengan apa? 3A. F A itu ya. Ini saya sebut F kan ya, supaya kelihatan. Sama dengan C kali akar A sama dengan berapa? 3 akar A kali akar A. Asumsikan A-nya positif. Jadi 3A itu ya. Asumsikan A-nya positif. Kalau A-nya negatif nanti harus dimutlakan. Karena akar A kuadrat itu mutlak A. Terus gimana? Masukin ke persamaan. Kenapa boleh dimasukkan ke persamaan ini? Karena sama-sama Y. Y-nya dan X-nya bersamaan. Karena apa?
A, B itu titik singgung, berarti dilalui apa? Garis singgung dan dilalui fungsi semula, betul? Ya. Karena P titik singgung, maka apa? P juga memenuhi hubungan ini. Ya. Y sama dengan 3/2 X ditambah 6. Nah, tadi kita lihat FA-nya C ya. Oh ya, udah pakai yang ini ya. Jadi jangan gini. Sorry. Saya sekarang punya A, C ini merupakan titik singgung ya. Betul? X-nya A, Y-nya C, titik singgungnya kan? Nah, A, C berarti di grafik di garis singgung, di garis singgung. Ntar dulu, saya mikir dulu. Ya, oke. Jadi saya punya apa? Kalau ini di garis singgung, berarti apa? Memenuhi ini. Ini artinya apa? Ini berarti di garis singgung Y sama dengan 3/2. Yang susah jelasinnya saya nih. Ini. Ya berarti apa? Kalau Y-nya sama dengan C, X-nya sama dengan A gitu ya. Tadi C-nya udah diperoleh. Nanti dulu gimana sih? Salah saya. Y-nya sama dengan Salah ini nyebutnya ya. A, 3A ya. Iya, Pak. Pantesan korslet. Nah, ini jadi salah. 3A sama dengan ini. Ya udah A-nya ketemu ya. A-nya sekian. Yang ditanya tadi apa? C-nya. Nanti C-nya sama dengan 3A. Dengan sekian. Betul? Paham nggak? Agak berputar karena sama-sama. Saya juga lagi mikir tadi. Jadi nggak bisa. C-nya 3 akar A, Pak. Ya A-nya dulu ketemu. C-nya berapa? 3 akar A. Ya A-nya dulu kan yang ketemu. Ya, itu yang di bawah tulisannya 3. Oh, ini salah lagi nulisnya. Ya. 3 akar A. Setelah A-nya ketemu dulu dari sini. Oke. Betul ya? Jadi sebenarnya intinya ngerjain soal ini mirip yang di contoh di slide yang menentukan ada kurva, kemudian garis singgung yang melalui ini gitu. Nah, prinsipnya ini dituliskan sebagai A, B, dihitung turunannya melalui aturan fungsi dan sebenarnya bisa melalui garis lurus ini. Kalau ini kebetulan garisnya udah ada, langsung masuk di bawah. Itu ya, pada rumit ya, lumayan ya mikirnya. Nah, ini senada nih, titik singgungnya belum tahu ini. Jadi, misalkan titik singgungnya sama A, B, nanti dievaluasi lagi turunannya. Lewat turunan dari fungsinya dan melalui dua garis turunan. Melalui dua titik ini. Titik ini dan titik P, A, B itu ya. Titik singgungnya. Senada ngerjainnya.
Tentukan nilai, ini nanti yang kotak dulu. Buat grafik ini, buatlah skala grafik Y sama Fx jika diketahui F01 dan turunannya seperti ini. Rasanya udah pernah, tapi saya ulangi lagi ya. Rasanya ada contoh di slide saya. Coba, min 2, 0. Saya hapus dulu. Nah, saya gambar. Ini, aduh banyak gambar ya. Fungsinya min 2 sampai 0 di bawah. Min 2 sampai 0, saya gambar grafiknya. Gitu. Puncaknya di min 1 ya, kurang lebih. Yang ini saya geser dikit ya, puncaknya di 1 supaya jelas. Atau puncaknya mau di setengah boleh. Atau biar aja gini lah, puncaknya di 3/4 gitu kira-kira. Puncaknya lagi di 3/4 sini. Kemudian turun. Itu. Nah, ini Y sama dengan F aksen X. Diketahui juga di soal F01. Di 01. Suruh gambar grafik fungsi F-nya. Saya gambar pakai warna coklat. Jangan mirip merah soalnya coklat. Ini aja. F01 berarti F-nya harus melalui ini. Betul? Nah, gimana gambar F-nya? Sepotong-sepotong. Saya mau melihat dulu yang di sini. Ya, saya perbaiki dikit gambarnya. Ini terlalu harusnya melengkungnya kelihatan. Ini juga, melengkungnya agak kelihatan gitu, supaya agak bagus. Oke. Nilai fungsi di 0 harus, salah lagi saya, nggak ada yang bilangin. Nilai fungsi di 0 harus 1. Di 0, X-nya 0, Y-nya harus 1. Ini tingginya berapa ya? 1, ya kebetulan sama. Jadi ini, harus melalui ini. Gitu. Nah, kita lihat. Dari 0 sampai ini katakanlah 3/4 bawahnya. Dari 0 sampai 3/4 harus, turunannya positif. Jadi fungsinya harus gimana? Ini turunannya. Harus naik. Naik. Jadi di sini harus naik, betul? Naik ya. Betul? Ya. Dari 3/4 sampai ini berapa ya? Coba lihat lagi. Sampai kira-kira 1,5 ini ya. Ini 1,5. Dari 3/4 sampai 1,5 gimana grafik F-nya? Turun menuju 0 di 1,5. Naik. Nah, pikir dong. Turun, naik. Parabola tapi puncaknya di 1. Nggak tahu parabola atau enggaknya mah. Ini grafik turunannya seperti ini dari 3/4 sampai 1,5. Grafik fungsi F-nya gimana? Naik, Pak. Naik. Naik, kita nggak tahu, pokoknya naik sampai 3/4. Ini naik ya. Jadi sepanjang 0 sampai 1,5 harus naik. Nanti diperbaiki. Sementara gambar dulu aja naik ya. Naik, nggak tahu gimana naik. Dari 1,5 ke kanan, Y aksennya negatif kan di bawah sumbu X, betul? 1,5 ke kanan, Y aksennya ini negatif. Berarti fungsinya harus turun. Turun. Nggak tahu mungkin turun ke sana, pokoknya turun. Nanti diperbaiki lengkungannya ya. Atau diperbaiki sekarang. Kita lihat. Dari 0 sampai 3/4 turunannya tadinya ini apa? Tajam gitu, kemudian landai ya.
Jadi turunannya tadinya besar terus kecil. Nah, jadi kira-kira ya turunannya besar ke kecil, lengkungannya kayak gitu ya. Ya sebenarnya asal naik aja. Gitu. Saya mau ngomongin tuh gini. Ulangi ya, sebentar. Control Z dulu. Ini. Pakai warna hitam. Dari 0 sampai 3/4, turunannya makin lama makin landai, betul? Positif semua. Jadi grafik F-nya gimana? Agak curam, tapi makin lama makin landai. Naik, makin landai. Jangan ini warnanya, harus yang tadi. Ini, gitu. Oke? Atau saya salah. Ini turunannya. Salah. Salah ngasih tahu. Sorry. Salah ngasih tahu. Ulangi. Dari 0 sampai 3/4, turunannya positif, makin lama makin tinggi. Berarti grafiknya mungkin yang ini atau yang ini. Yang atas atau yang bawah? 1 atau 2? Fungsi F-nya. 1. Yang 1. Sorry, fungsi F-nya yang biru tadi. Yang 1 atau yang kedua? Satu. Yang kedua. Hah? 2. 2. Kenapa? Karena dari yang Nilai turunannya makin besar. Ini lihat. Makin Kalau yang ke 1, ini garis singgungnya makin lama makin landai kan? Kalau makin landai, turunannya makin kecil. Padahal ini turunannya makin gede ke sini. Makin gede. Berarti haruslah bentuknya kira-kira yang ini ya. Gitu kan? Kemudian di sini masih naik. Ini karena positif naik. Tapi turunannya makin negatif curamnya. Berarti harus kira-kira yang ini atau yang ini? 1 atau 2? Yang 1. Di sini turunannya 0, kemudian mulai bukan negatif, positif terus turunannya. Tapi makin lama makin kecil nilai turunannya. Jadi makin lama grafiknya harus makin landai. Jadi haruslah yang 1 gitu ya. Yang ini turunannya negatif. Gitu ya. Negatifnya makin lama makin besar, berarti makin curam. Ini harus makin curam dan negatif, makin curam. Dibanding ini agak landai, ini curam. Nah, begitu. Udah bisa yang sebelahnya sendiri ya. Dari sini min 2 sampai 0 harus turun. Jadi min 2 sampai 0 harus turun. Ini harus turun. Nanti aja gambarnya gimana. Nggak harus sampai situ ya. Turun tuh bisa aja gini. Nah, ini turun kan. Kemudian dari kiri sampai min 2 harus naik. Karena ini positif turunannya. Ini. Salah gimana sih? Sekali lagi. Kepalanya sama-sama ngaco. Dari min 2 sampai ini turun. Berarti kalau gini mah tadi saya gambarnya naik atau ya. Bisa. Dari min 2 sampai 0 harus turun. Min 2 sampai 0 harus turun. Nah, harus turun. Di kiri min 2 positif, harus naik. Nah, gitu kan? Tinggal kelengkungannya kayak tadi. Kelengkungannya. Di min 1 paling gede negatifnya. Jadi kemungkinannya coba sampai min 1 yang ini atau kalau ini sama-sama naik ya. Sama-sama turun. Atau yang ini. Yang 2, yang 1. Turun, dua-duanya turun.
Kita lihat di min 1 paling curam. Yang satu, Pak. Yang satu ya. Jadi kemungkinannya di sini seperti itu. Kemudian min 1 sampai min 2 tetap harus turun. Kemungkinannya yang ke satu ini atau yang kedua ini. Yang Yang ke satu. Nah, di min 1 harus paling curam. Kemudian di sini agak landai, bahkan di sini 0 gitu. Jadi yang ke satu. Nah, grafiknya harus gitu ya. Di sini tadi berubah. Nah, udahlah. Ini yang ini nanti kalian evaluasi sendiri. Ya, itulah F-nya. Susah ya? Nah, rasain loh. Oke, kalau paham teorinya, ya nggak susah. Cuma ngereka-rekanya harus hati-hati. Waduh, udah jam segini. Oke, 17. Nanti kepaksa sisanya sendiri. Pertumbuhan populasi. Oh, ini judulnya pertumbuhan populasi. Misalkan ukuran populasi pada saat T, yaitu NT, memenuhi hubungan ini. R-nya konstanta ya. R itu kan namanya apa? Faktor pertumbuhan relatif atau per kapita. Bila R besar 0, jelaskan mengapa populasi pada saat T1, yaitu N1, lebih besar dari populasi saat N0. Kenapa? Kenapa jumlah populasi saat periode ke-1 lebih besar dari periode ke-0? Penjelasannya kenapa? dN dt sama dengan R kali N. Kalau R besar 0, maka N1 lebih besar dari N0. Kenapa? Masa nggak bisa? Aduh. Hah? N di periode 1, N di periode 0. Pertumbuhan relatifnya positif. Hah? Iya, ini positif. Kenapa? Ini minta dijelaskan. Ini kenapa? Makanya itu. Kenapa? Nggak ada yang tahu? Coba. dN dt itu kan laju pertumbuhan. Kalau R-nya besar dari 0, N ini pasti lebih besar dari 0 ya. Populasi, jumlah populasi pasti lebih besar dari 0. Kalau populasinya udah 0, kita nggak bicara apa-apa lagi. Berarti R kali N ini akan positif, betul? Kalau R besar 0, maka R kali N, itu besar 0. Nah, ini kan laju pertambahan populasi kan? Besar 0. Laju pertambahannya besar 0, artinya apa? Periode berikutnya populasi akan bertambah. Kan ini berarti naik N-nya. Jadi N-nya akan monoton naik. Kalau R-nya besar 0. Ya jadi ya kalau naik, populasi saat N1 pasti lebih besar dari populasi di periode sebelumnya. Begitu penjelasannya ya. Coba. Jika R besar 0, apakah laju pertumbuhan pada saat T1 lebih besar atau lebih kecil dibanding laju pertumbuhan saat T0? R besar 0. Kembali. R-nya masih besar 0. dN dt saat T-nya 1 dibanding dN dt saat T-nya 0 besar mana? Itu kan? Laju pertumbuhan saat T1 apakah lebih besar
atau lebih kecil dibanding laju pertumbuhan saat T0. Laju pertumbuhan saat T0 adalah ini, saat T1 adalah ini. Mana yang lebih besar? T1 ya. Nah, iya. Kan ini sama dengan apa? R kali N1. Kan laju pertumbuhannya R kali N kan di T yang bersamaan. Yang ini kan R kali N0. Kalau R positif kan ini lebih gede tadi di jawaban yang A. Jadi R-nya konstanta. Jadi yang ini lebih besar ya. Oke. Laju pertumbuhan per kapita adalah dN dt dibagi N. Atau laju pertumbuhan relatif sama aja. Jika R besar 0, apakah laju pertumbuhan per kapita pada saat T1 lebih besar atau lebih kecil dibanding saat T0? Jadi maksudnya gini. Sekarang mau membandingkan laju pertumbuhan relatifnya. Laju pertumbuhan relatif atau per kapita adalah dN dt dibagi N ya. Laju pertumbuhan dibagi jumlah populasi. Nah, dN dt saat 1 dibandingkan dN dt laju pertumbuhan relatif saat T-nya 0. Ini 1 ya, sorry. Gede mana? Ini kiri dan kanan, gede mana? Pada bingung lagi. Saat 1. Hah? Kalau dN dt-nya sih ini lebih besar dari ini tadi ya. Tapi kalau dibagi dengan jumlah populasi saat itu, mana yang lebih gede? Yang kan yang Sama. sama aja, Pak. Sama. Kenapa sama? R kali Karena N. R kali N. setiap saat dN dt dibagi N kan sama dengan R. Berapapun T-nya di sini. Sama dengan R. Jadi laju pertumbuhan per kapitanya kapanpun ya sama dengan R. Gitu ya. Tapi kalau laju pertumbuhannya aja beda-beda nilainya bergantung ke N-nya. Kalau laju pertumbuhan relatifnya atau laju pertumbuhan per kapitanya ya sama terus. Ada nipu soalnya ya. Mana lebih besar, mana lebih kecil, jawabnya ya sama. Oke, rasanya habis yang saya kotakin. Waktunya juga habis. Sisanya dicoba sendiri dulu ya. Dan yang udah ditandai sebagai PR. Oke, jadwal kita berikutnya adalah hari Kamis. Tapi itu kan Maulud Nabi ya. Ada kemungkinan saya harus cari pengganti. Hari pengganti. Penggantinya mau hari apa? 1 jam. Sesudah kuis Sabtu aja ya. Kuis mungkin jam 9 gitu. Sampai jam setengah 10 dilanjut kuliah kira-kira 50 menit. Begitu? Sekalian supaya kalian nggak pergi-pergi piknik lagi musim COVID gini. Nanti libur panjang pada keluar kota lagi. Iya, Pak. Pak. Ya? Itu kuisnya jadinya Jumat atau Sabtu. ya? Soalnya Karena atas permintaan salah satu dosen lain, mintanya Sabtu. Dia ada keperluan. Jadi Sabtu. Karena kan kuis harus dipantau sama dosennya, takut macet-macet. Jamnya nanti diumumkan, kemungkinan jam 9. Oke, begitu dulu. Banyak soal yang belum dibahas. Coba kalian yang belum dibahas ya. Kalau ada yang tanya, silakan dilempar ke WA group. Coba dijawab sama temannya dulu. Nanti kalau nggak ada temannya yang menjawab, saya akan jawabkan.
Karena di sesi 2 kali 50 menit ini kita nggak cukup gitu ya, membahas terlalu banyak. Tapi nanti kalau kalian nanya belum tentu saya jawab. Kalau misalkan mana ya, yang ini 10 sama 11 tuh mirip, caranya mirip. Jadi kalau tanya nomor 11, coba dulu gitu. Dengan memisahkan titik singgungnya A, B. Kemudian lihat yang didiktat persis itu. Oke, ada lagi silahkan. Kalau tidak ada nanti ini saya kirim lagi ya, supaya tahu yang udah ditandainya. Nah, sekian dulu. Saya berhentiin dulu rekamannya.